wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 2, saya sendiri Rabbul Masriki, dan saya Iqbal Edi Kurniawan, saya Muhammad Masriki Kurniawan. Nah, di sini kami akan mewawancarai Bapak Adi Mangku selaku penanggung jawab pura ini tentang sesajen. Ya, lebih lengkapnya silahkan tonton video sampai selesai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik Bapak. Ini sebelumnya dengan Bapak siapa ini? Tidak bagus Aci Mangku. Tidak bagus Aci Mangku. Di sini kami akan itu Bapak. Menanyakan seputar sesajen. Di sini apa sih filosofi atau arti simbol dari sesajen ini Bapak? Baik. Mengenai filosofi atau simbol tadi sesajen tadi itu namanya pejati. Jadi pejati itu terdiri dari daksina, ya. Kalau di sini mungkin namanya di Jawa itu cok bakal mungkin ya. Nah, itu daksina atau cok bakal. Kemudian ada yang namanya sodo. Kemudian ada yang namanya peras. Dalam satu wadah itu ada daksina, ada beras, kemudian yang saya sebutkan tadi daksina, beras, yang tadinya itu, kemudian ada telur. Ya, telurnya harus telur itik. Oh, kalau nggak boleh telur ayam. Oh, harus pakai telur itik. Ya. Jadi kenapa harus pakai telur itik? Itu nanti ada penjelasannya. Oh, ada filosofinya juga. Ada filosofinya. Terus ada buah kemiri. Kemiri. Ya. Okay. Kalau di Bali namanya tingkih ya. Ada keluak. Itu buah keluak. Terus ada di dasarnya itu ada beras, terus ada campak darah, tanah plus itu namanya tanah plus yang dibuat dari janur ya, dari janur juga dibuat. Terus di atasnya itu ada benang, terus ada canang. Ya Bapak, sebelum dilanjut dengan yang tadi itu lupa Bapak, jenengan itu asalnya asli orang sini apa gimana? Asli Bali. Oh, asli Bali Ya. Terus dapat orang sini? Enggak, Bali juga. Oh, Bali juga, tapi Ya. tinggal di sini. Ya. Berarti asal Bali. Oke, terima kasih ya Pak. Ya, lanjut yang tadi nih. Itu kan tadi macam-macam yang digambar tadi itu ya, sesajen tuh Pak. Terus kayak filosofinya itu gambar yang ada di sesajen itu. Filosofinya kayak kenapa harus pakai telur itik nggak pakai telur ayam. Terus kenapa ada ini gitu nih. Jadi filosofi dari Banten pejati itu ya, itu namanya tadi pejati ya. Yang terdiri dari saya sebutkan tadi daksina, ada kelapa, ada telur, kemudian sodo ya, kemudian beras, kemudian ada buah, pisang. Untuk filosofinya daksina ya,
itu daksinonya dibuat dari janur ya. Itu namanya kalau di Balinya bebadongan itu, yang berbentuk silinder panjang segini, terus nanti di tempatnya kelapa, terus di atasnya telur, sebelum kelapa ada diisi beras ya. Nah, kemudian di atasnya itu ada benangnya, benang putih ya. Benang putih. Jadi beras itu adalah merupakan simbol udara. Beras simbol udara. Ya, sebagai cerminan Sang Hyang Bayu. Cerminan Sang Hyang Bayu. Jadi Tuhan dalam manifestasi beliau sebagai Sang Hyang Bayu. Tenaga jadi yang menghidupkan alam semesta ini dan menghidupkan semua manusia ya. Makrokosmos, alam semesta, mikrokosmos kita sendiri ini ya. Kalau yang tadi yang janur berbentuk silinder itu namanya bebedogan. Berbuat isi bentuk bawahnya yang tadi bentuk tapak dara, tanda plus merupakan simbol swastika sebagai sumber pengatur seisi alam, menjadi cerminan Sang Hyang Rua Bineda. Sehingga kelihatan ada siang dan malam, Rua Bineda ya, saling berlawanan, laki perempuan, baik dan buruk. Nah, untuk lengkapnya biar waktunya lebih cepat, nanti sampean foto aja ini ya. Nah, ini ada makna simbol dalam upakara ya. Ini lebih lengkap nanti ya, biar jadi kenapa bisa ini difoto. Kenapa pakai telur itik bukan telur ayam ya, karena itik itu bisa menyaring ya. Jadi dia walaupun makanannya di lumpur, dia bisa menyaring makanan. Jadi dia tidak makan lumpur. Jadi sifatnya itu mengambil yang baik ya, itik itu ya. Itu namanya sifat Daiwi Sampat, adalah suatu kecenderungan budi yang memiliki mutu kedewataan. Serta mutu ini akan tercermin ke dalam persembahan sebagai simbol ya, itu. Terus itu Bapak, apa sih tujuan dari pemberian sesajen di upacara agama itu? Dia adapun tujuan utama, intinya sekali itu adalah kembali untuk pada diri kita sendiri. Kita mempersembahkan sebagai wujud rasa hangayu bagio atau kalau rasa syukur. Kalau Balinya, kalau di Indo hangayu bagio, rasa syukur dan terima kasih kita kepada Tuhan. Beliau telah memberi kita kehidupan dan sarana untuk menunjang kehidupan. Jadi, Tuhan telah memberikan semuanya itu. Nah, itulah sebagai wujud syukur kita. Jadi di samping itu juga untuk memperhalus budi ya. Kita bersujud di hadapan beliau untuk memperhalus budi kita ya. Waktu kita mempersembahkan sajen misalnya ya, itu dengan doa, ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan telah memberikan kesehatan, telah memberikan kehidupan. Itulah tujuannya untuk memperhalus budi dan meredam ego pada diri kita ya, biar kita tidak sombong ya, tidak terus sombong. Itu Pak, sejak kapan itu di sini yang di kayak gitu?
Eh, jadi sajen itu di tempat suci itu sejak mau diberdirikan tempat suci itu sudah ada sesajennya. Jadi mau membangun ya, Nggih. baru menggali dasar itu Nggih. sudah dibuatkan sesajen untuk membangun ini ya. Nah, untuk membangun tempat suci itu Itu sejak kapan? Apa tahun untuk berapa? kalau tahunnya kurang lebih tahun 60-an 60-an. ya. Oh, berarti 60-an sudah lumayan lama. ya, lumayan. Jadi yang pendahulu kita di sini itu beliau-beliau itu ada yang masih kuliah kayak kalian ini. Nggih. Waktu zaman itu tahun 63 ya, tahun 1963. Jadi banyak orang Bali, Nggih. ya, khususnya orang Bali yang Hindu itu kurang lebih 400 orang 400 orang kuliah di Jember. di Jember. Kuliah di Lumayan banyak. Jember ya, lumayan. Di samping itu juga ada yang sudah dewasa, yang sudah bekerja. Jadi karena belum ada tempat suci, pura ini belum ada waktu itu ya. Nah, timbullah ide untuk membangun ini puranya. Jadi dari beliau-beliau penduduk kita itu punya inisiatif untuk membeli tanah di sini. Ini tidak sekaligus luas ini, enggak. Ini bertahap belinya, kapling per Bertahap. kapling, iya. Jadi mungkin ide untuk membangun itu tahun 1963, jadi terlaksananya mungkin tahun 69. Jadi ada rentang waktu berapa tahun, dari 63 ke 69, jadi 6 tahun. 6 tahun. Nah, 6 tahun baru terwujud, tapi tidak seluas ini. Itu. Jadi mungkin tempat ini yang paling dulu, yang tempat kita sekarang Sebaya, kemudian baru ini, dan baru itu, kemudian di utara itu tempat parkir. Tempat parkir? Ya, ada tempat parkir. Oh. Jadi kalau mobil masuk dari utara, kalau sepeda dari selatan, baru Terus mobil dari selatan. tradisi ini dari dulu sampai sekarang apakah ada kayak perubahan gitu? Tidak ada. Berarti tetap ya, tetap. Cuma memang ada kelas-kelas lah istilahnya. Sajian itu ada yang utama, yang menengah, dan yang bawah. Jadi kalau di Bali, kalau di Hindu itu istilahnya utama, madya, nista. Gitu. Ada kelas-kelasnya. itu kok ada bedanya, apa bedanya utama nisma itu? Kalau utama itu dia lengkap. Untuk harinya Lengkap. itu gak ada yang Hari. semisal kayak sekarang itu ini harus utama terus Enggak. besok enggak gitu. Enggak. Berarti kalau yang utama itu lebih lengkap. Lebih lengkap. Kalau yang kayak tadi yang Bapak kasih tahu tuh Itu nista, Mista. ya, Kalau yang paling sederhana. yang paling sederhana. Oh, Dari 3 ini dibagi 3 lagi. Masing-masing jadi ada 9 semua. Jadi yang utama ning utama, utama madya, utama nista. Itu yang jadi pertama, ada yang 3. pertama. Nggih. Jadi kan tadi 3 ya. Nggih. Nah, Yang nomor dari 2. masing-masing ini ada 3 lagi. Oh, berarti Gitu. ada 3, terus di 3 ini Ada 3 ada 3 lagi. Iya. Ada 3 lagi. Iya. Setiap Jadi, persatunya ini. Iya. Jadi ada 9. Itu Ada 3. kelas-kelas lah istilahnya. Iya. Ya. Ada kelasnya. Ini yang terakhir ini, Pak. Apakah ada perpaduan antara sesajen dengan budaya Jawa itu?
yang dimaksud budaya Jawa tuh yang gimana? Yang apa, sesajen Jawa apa gimana? Gimana? Nggih, Ya, sesajen. sesajen Jawa ya. Sesajen Jawa. Apa tadi? Apakah ada Akulturasi, ya akulturasi penyesuaian, atau penggabungan ya, Nggih, perpaduan ya. nggih, perpaduan. Ya, saya kira ada. Itu pada prinsipnya sesajen itu kan intinya itu sama semua, Mm-mm. baik Jawa maupun Bali. Itu cuma bentuknya yang berbeda. Bentuknya yang Ada intinya itu apa? Ada daun, ya, kemudian ada bunga, kemudian ada buah, kemudian air. air. Ya, air ini kita semuanya sehabis kita aturkan, kita yang mendapatkan ini. Ya. Yang Jadi seperti saya bilang tadi, semuanya kembali ke diri kita. diri kita semua. Karena Tuhan sendiri sudah menciptakan ini kan Tuhan yang menciptakan. Nggih. Cuma kita rasa amayu bahagia, ya terima kasih ya Tuhan telah memberikan seperti ini. Nah itu di Hindu itu sama mungkin dengan di Muslim, kalau sebelum makan kan ada doa ya, Nggih. doa untuk ikan. Nah mungkin saji itu seperti itu juga. Jadi sebelum kita menikmati anunya, kita persembahkan dulu, kemudian baru dimakan. Nah, Terus itu. Nah, kalau boleh tahu Bapak, itu salah satu lah, kalau nggak anu semua, nggak ingat semua. Hah? Salah satu pendiri ini apa tempat ini Pura yang tadi diceritakan Bapak itu mungkin. Kalau pendirinya kan tidak satu orang, Ya, mungkin kan yang tadi mahasiswa yang 400 orang itu, ya mungkin bisa disebut atau Ah. salah satu tah atau berapa yang Bapak jadi ingat. tokoh-tokoh Bapak. kita zaman dulu ya, yang mengawali di sini itu, yang konsisten dari awal sampai akhir beliau di sini itu namanya Ki Gusti Agung Dirga SHMH. Beliau itu dosen hukum di Universitas Jember sekarang, tapi udah pensiun sekarang. Dia itu Sekarang udah pensiun. mulai kuliah ya, mulai mahasiswa sampai jadi dosen sampai pensiun, beliau di sini. Di sini. Ya, cuma itu yang konsisten dari awal sampai akhir. Ya, pensiun pulang Bali. Oh, berarti beliau berasal dari Bali. Ya, ya pensiun pulang. Siapa namanya tadi? Ki Gusti Agung I Gusti Agung Dirga. Dirga. Ya. I Gusti Agung Dirga. Ya, Itu yang konsisten. yang konsisten. Jadi sampai beliau pensiun masih tetap di sini. Nggih, mungkin itu yang bisa kami tanyakan mengenai sesajen. Kalau boleh, apa kita lihat ke belakang itu boleh banget? Kemana? Ya kayak lihat-lihat gitu tempat. Ke dalam. Nggih. Kalau lagi halangan yang cewek, Nggih. kalau lagi dapat ya datang bulan, nggak boleh. Nggak boleh. Ya, Terus kalau yang kita laki-laki, boleh. oh boleh. Ya, boleh. Asalkan tidak ada keluarga yang Yang mendapat ada kematian. mendapat apa? Salah satu keluarga ada yang pas ada kematian gitu, tidak boleh. Ada kematian. Oh, di rumahnya. Oh. Itu tidak boleh. Nggih. Itu aturan di pura itu seperti itu. Nggih. Jadi kalau wanita pas lagi datang bulan itu nggak boleh. Nggak boleh. Kalau Terus kalau yang lain misalnya yang laki, misalnya ada salah satu keluarganya yang meninggal, itu tidak boleh juga. Tidak boleh. nggih, monggo kalau boleh bisa langsung.
air. Itu air Ya, kalau ini sudah tirta. dirta. Ya, Itu air suci. air Air suci. yang sudah didoakan. Jadi air Dirta. namanya tirta wasuh pade. Wasuh pada. Wasuh pade. Nggih. Tirta suci. Wasuh pade. Yang Itu itu nggih, Pak. Ini namanya bajra. Bajra. Ya, Bisa lebih bajra atau genta. yang ini. Terus ini tempat Ini tempat apa? tempat dupa nggih, Pak. Terus ini kok ada kayak kompor-kompor ini. Oh, untuk nyalakan dupa. Oh, untuk nyalakan dupa nggih, Pak. Ya. Kan angin kalau pakai kotak ini kan lama. Nggih. Ini kan nyemprot. Ya, mungkin sekian pertanyaan dari saya kepada Bapak, dan untuk Bapaknya terima kasih nggih, Pak, udah mau menemani kami nggih, Pak. Monggo. Monggo. Jadi kesimpulan dari wawancara tadi, yang pertama adalah filosofi singkat tentang sesajen dalam konteks budaya Indonesia adalah sebagai bentuk persembahan atau penghormatan kepada makhluk halus, leluhur, atau kekuatan alam. Sesajen biasanya berisi makanan, bunga, dan benda-benda simbolis lainnya yang dianggap memiliki makna spiritual. Selanjutnya adalah tujuan utama dari sesajen. Tujuan utama dari sesajen yaitu kembali kepada diri sendiri, yaitu mempersembahkan atau mengucapkan rasa syukur atau terima kasih kepada Tuhan yang telah memberi kehidupan dan sarana untuk hidup, dan untuk memperhalus budi dan meredam ego agar tidak menjadi manusia yang sombong. Dan sesajen ini dilakukan di sini sejak sebelum didirikannya pura ini, sekitar pada tahun 1960-an. Dan sesajen di sini tidak ada perubahan dari dulu hingga sekarang. Selanjutnya, dalam sesajen sendiri perpaduan antara Hindu dan Jawa, yaitu air, bunga, dan buah. Sesajen itu dibuat sembahyang dulu baru bisa dimakan. Tokoh yang mengawali dari pura ini adalah Dwi Agustin Agung Duga yang berasal dari Bali.